Ya kan, jemaatnya dia yang doain, kenapa harus dibawa ke kami? Dibawa. Nggak selesai dibawa ke situ, baru dibereskan. Jadi dari timur sendiri tidak ada ibaratnya orang sakti yang bergerak untuk menyelesaikan kasus seperti itu. Nah, ini yang saya maksud dengan paradoks tadi. Di saat yang sama mempercayai hal yang bersifat misteri, tapi di saat yang lain juga logis. Sebelum ini dicap sebagai misteri, buktikan dulu. Jangan-jangan ini bukan misteri, jangan-jangan ini bukan kesurupan. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu. Terima kasih. Ya, saya kira masih bisa muat untuk 2 orang penanya. Oke, Masnya dulu. Nama saya Niko Bastian dari terima kasih Polres dan juga Mas Roman, Mas sudah memaparkan banyak sekali. Paling tidak ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan juga minta pendapat dari Polres dan juga Roman, Mas Roman. Yang pertama, pernyataan bahwa kebenaran bersifat atomis seperti itu sehingga mengakibatkan kemajuan ekspresi dan saya rasa juga termasuk hibriditasnya. Sehingga kebenaran bersifat progresif juga. Mengapa? Karena kebenaran pada konteks tertentu tidak dapat dipukul sama rata dengan konteks yang lain tentu saja. Kalau misalnya dalam kuliah sains modern saya membaca bukunya Debus yang mungkin bisa dikatakan sebagai relativis seperti itu. Kebenaran tidak bisa dikatakan bersifat relatif, melainkan kebenaran itu bersifat asosiatif seperti itu. Tapi saya rasa perlu juga ditambahkan bahwa kebenaran tidak hanya bersifat asosiatif, namun juga relasional. Mengapa demikian? Karena ketika kita berkumpul dalam ruang lingkup katakanlah kekristenan seperti itu, kebenaran sudah difinalkan dalam suatu konsili, ya, atau palu sudah, atau mungkin kebenaran di ruang lingkup yang lain. Saya buka saja untuk umum seperti itu, karena saya rasa pembahasan kita terlalu sempit pada Kristenan. Mungkin di dalam dunia keislaman seperti itu pun juga sama. Kebenaran tidak hanya berhenti pada Muhammadiyah atau tidak berhenti pada NU, tapi semuanya membuka kemungkinan untuk kebenaran itu sendiri. Sehingga saya rasa kalau misalnya kita melihat for example saja konsili yang sering digaung-gaungkan seperti itu, saya petik saja konsili Nicea mengenai Calvin dan juga Armenian seperti itu. Mungkin pada saat itu Armenian dipandang tidak baik kalau misalnya manusia memiliki kehendak bebas, bahwa ya Tuhan sudah diberikan predestinasi dan itu dipegang teguh pada saat itu. Namun teologi sampai saat ini juga mengalami pergeseran, dan saya rasa kebenaran tidak mutlak dipegang teguh oleh suatu konsili atau kesepakatan seperti itu. Lalu mengenai konsili juga, jika konsili merumuskan suatu definisi tentang kebenaran mungkin bisa dikatakan dan bersifat menguji seperti yang Mas Romanus katakan, akan tetapi sekaligus juga saya rasa membuka. Mengapa demikian? Karena ketika suatu rumusan itu dinyatakan, itu menguji, namun membuka dialog baru untuk mengkritisi yang telah dirumuskan tersebut. Seperti itu. Nah, sehingga pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa kebenaran tidak bersifat absolut ataupun final. Jika memang kebenaran itu adalah misteri dan bersifat atomis, ya mari kita rayakan kebenaran itu sendiri. Seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, Selamat sore, nama saya Suparno dari UKDW. Kalau menurut saya berbicara mengenai kebenaran teologis timur dan barat itu ada dua hal ya. Bisa dari titik tokohnya dan dari titik pisahnya. Saya menganggap itu bukan titik tengkarnya, tapi titik pisahnya. Titik pisah ini melihatnya itu dari konteks geografinya, konteks teologisnya, dan konteks sosiologisnya dan yang lainnya. Meskipun timur kelihatannya satu, tapi kalau kita lihat titik pisahnya juga ada.
apakah Maronit, Syria, apakah dari Persia, Yunani, apakah dari Rusia. Kopi, dari Yunani pun kalau kita lihat titik pisahnya, apakah teologinya itu Damaskus, Gregorio Nazianzus, apakah teologinya Yaman, sebenarnya itu merupakan suatu kekayaan ya. Dan saya sangat bersyukur kekristenan itu memiliki titik pisah dan kekayaan yang sangat luar biasa sekali itu. Wah, itu suatu hal yang patut dibanggakan. Pada awal munculnya saja sudah bertemu dengan Latin, Yunani, Aramaik, bertemu dengan Ibrani, bertemu dengan para filosof Yunani, dan itu suatu titik pisah kekayaan yang sangat mengagumkan sekali. Itu ya. Kita jangan merasa banyak denominasi, justru denominasi itulah titik pisah yang kekayaan yang sangat luar biasa sekali, yang susah di apa ya, mungkin ada yang lain yang lebih kaya ya. Dan mengenai titik temunya, wah ini mudah sekali kita temukan ini. Bagaimana titik temunya itu kita lihat mengenai tentang bahwa Allah yang satu itu memiliki firman dan Allah yang satu itu memiliki firman dan roh yang kita kenal sebagai Tritunggal. Pasti semua Kristen yang mengaku Praslia, satu, ortodok, Katolik pasti ngaku itu. Dan yang kedua mengenai bahwa Yesus itu sepenuhnya ilahi dan bersalib, itu pasti titik temunya ada di situ. Dan saya berpikir seperti itu, bahwa kita melihat titik temunya dan masih banyak, dan titik pisahnya ini bukan titik teka, tapi titik kekayaan. Sebagaimana pelangi memiliki banyak warna. Kalau hanya satu warna sudah pelangi. Begitu juga Kristenan, kalau hanya satu warna timur, saya rasa itu bukan Kristenan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kira bisa langsung singkat dijawab saja ya. Mendesak atau gimana? Terima kasih sekali. Saya ya ke Mas Bastian ya. Saya kira ya itu dinamika dan kemungkinan yang sangat luas. Kalau pendekatannya atomistik ya kita bisa lihat Protestan itu begitu kaya dengan pendekatan teologis dan segala sesuatunya, dan saya kira relasional dan asosiatif itu kurang lebih berhubungan erat. Ya. Asosiatif itu pasti harus juga, karena dia harus berasosiasi dengan sesuatu, maka dia akan otomatis menjadi relasional. Jadi saya tidak punya catatan terlalu penting. Mungkin catatan pentingnya adalah Nisia bukan Arminius dan Calvin, itu terlalu muda. Itu duofisit dan monofisit ya, pertarungan itu. Tapi saya kira mungkin Mas Romanus akan lebih paham. Nah, untuk memperkuat argumennya Mas Soekarno, karena memang saya juga sebenarnya itu kan, saya tidak memulai dengan teologi, saya memulai dengan pengamatan sosial. Jadi saya sudah buat ini gambarannya. Jadi tanda petik ya, barat dan timur, ini untuk Mas Daniel juga. Jadi jangan terpaku pada teritorial, itu wacana. Karena sekarang gereja timur pun kuat di Australia ya, Pak. Australia, di Indonesia juga punya banyak variasinya. Di Singapura saya sudah tahu sendiri. Waktu itu saya juga mengalami di Belanda gereja timur, tapi kok di negara barat. Itu perjumpaan saya dengan gereja timur itu gereja Syria Ortodoks di Amsterdam. Ibadahnya 4 jam. Jadi karena saya orang Protestan kan minimalis. Saya ikut 1 jam pertama, terus saya pulang, terus 2 minggu kemudian saya balik 1 jam yang terakhir gitu ya. Pokoknya efisien sekali lah kami. Itu cirinya orang Protestan. Nah, ya kalau mau dibuat gambaran ringkas untuk memudahkan kekayaan seperti yang Mas Soekarno tegaskan, dan itu yang saya maksud juga. Jadi saya diskusi ini bukan untuk mencari titik perbedaan dan menegaskan perbedaan. Saya sebagai seorang Protestan tidak menganggap Protestan adalah yang terbaik kecuali GKI, oh enggak ya. Tidak menganggap Protestan adalah yang terbaik, atau mistik itu ya tadi dampaknya jadi terlalu banyak cabang. Anda sudah bisa lihat kan, Mas Romanus mengatakan timur, dan saya tidak tahu timur yang mana karena kan timur juga macam-macam. Itu sudah terkunci, tidak ada lagi ijtihad gitu ya. Kalau dalam tradisi Sunni tidak ada ijtihad, semua sudah ditutup. Pintu ijtihad sudah ditutup, kira-kira begitu kalau dalam bahasa Islaminya. Anda bisa lihat Protestan justru ada Mas siapa namanya lagi? Alphard. Oh, saya bukan mobil itu ya. Itu punya pandangan sendiri, dan saya tadi tegaskan orang Injili pun beda lagi, hanya untuk urusan akhir zaman saja sudah ada berapa aliran kan. Jadi ya itulah Protestan, kita kaya dan akibatnya seperti itu. Tapi toh
kami berdua, saya memaksakan diri mungkin tidak benar, toh usulnya adalah iman para rasul. Dan majemuk dalam etik budaya dan bahasa dan liturgi sejak semula, sejak awal itu sudah ada begitu. Dan awal mula hanya ada 5 uskup patriark ya, yang sebelum terjadi skisma besar. 5 ini saja, Timur Barat itu belum sesuatu yang sangat nyata, karena sangat kontekstual. 5 ini mewakili jemaat yang Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Lalu barulah di zaman Dioklesianus dipecah bukan gerejanya tetapi Romawinya, karena alasan administratif, dan Romawi mengalami serangan hebat sekali dari bangsa-bangsa di luar sehingga sangat sulit untuk mempertahankan diri, lalu dipecah otonomi daerah lah. Jadi otonomi daerah itu sudah dimulai di zaman Romawi. Kaisar Barat dan Kaisar Timur. Timur itu di Bizantium kebanyakan berbahasa Yunani, bahasa administrasinya Yunani, lalu yang Barat itu di Roma. Ini bukan permusuhan, ini administratif. Tetapi lama-lama menciptakan sejarahnya sendiri. Nah, barulah muncul ada semacam perbedaan-perbedaan yang menurut saya sejauh yang saya baca pelan-pelan ya, lama-lama kelihatan bahwa itu berbeda. Jadi ini tidak ujuk-ujuk, bahasa Inggrisnya itu ujuk-ujuk ya. Jadi di Barat itu biasanya menggunakan bahasa Latin. Ini tidak mutlak karena ada daerah-daerah frontier yang ada dua-duanya. Ya tergantung di mana titiknya. Lalu di Timur lebih kaya daripada di Barat. Bahasanya itu ada Suryani, Syria, ada Yunani, Armenia, Ethiopia. Yunani juga ada berbagai macam Yunani. Karena Yunani di Asia Kecil dan di Yunani sendiri berbeda. Belum lagi bahasa Yunani juga punya kelas. Jadi dari awal sudah majemuk. Jadi sebenarnya kalau dihargai akan kelihatan betapa kita tuh kayanya luar biasa seperti Mas Soekarno bilang. Pusat teologinya tidak di Barat awal mulanya, tidak di Eropa, Afrika Utara. Tokoh-tokoh terbesar itu orang Afrika Utara semua, Tertullianus, Cyprianus, Agustinus. Baru kemudian Roma. Itu tadi yang saya bilang, pusat itu bergeser terus. Jangan kita memutlakkan yang disebut dengan pusat. Ya, camkan itu. Karena saya dosen sejarah, Anda boleh bilang klaim apapun, sejarah bilangnya lain. Ya tak? Logikanya sejarah kan berbeda dengan logika. Nah, sementara pusat teologi di Timur itu banyak. Tadi sudah disinggung Mas Romanos, banyak sekali pemikirnya, memang luar biasa. Alexandria, Antioquia, Edessa, dan Kapadokia, dan mungkin ada lainnya lagi. Ini hanya catatan dari yang saya baca. Nah, karena menghadapi persoalan yang berbeda, maka corak teologinya juga berbeda. Dari situlah corak yang kalau mau disebut sebagai kebenaran teologisnya, ya sudah pasti berbeda karena konteksnya berbeda. Mengapa tadi di Timur sangat menekankan yang misteri? Mengapa tadi Mas Romanus sampai sekarang tidak menyebut Timurnya Timur yang mana? Karena misteri ya. Kalau saya jelas GKI kan, the best. Ya, kofinistik banget gitu. Karena di Barat itu berperang melawan bid'ah, Donatisme, Pelagianisme, Arianisme, dan seterusnya. Di Timur isunya adalah isu kristologi, hakikat Kristus itu bagaimana, relasinya antara Bapa dan Roh Kudus bagaimana, dan seterusnya. Saya bukan teolog yang baik, jadi ya saya hanya ngomongin gitu. Isu-isu ikonoklasme, representasi ilahi yang kudus itu boleh atau tidak, ikon-ikon dan sebagainya. Dan misi kepada bangsa-bangsa, karena mereka jauh lebih terbuka, sementara Eropa jauh lebih tertutup. Musuh besarnya itu sudah ya punya sejarah sendiri lah. Nah, lalu juga ada isu kristologi, tapi juga isu organisasi gereja. Hubungan gereja dan negara dari awal sudah dibicarakan. Tokoh terbesar di Kekristenan Barat adalah Agustinus. Hampir semua teolog Protestan belakangan harus merujuk ke Agustinus. Baca dulu Agustinus bilang apa. Agustinus punya buku Civitate Dei, Kota Allah, sebagai imajinasi bagaimana relasi agama dan negara itu harus dijalankan. Kepentingannya itu karena warisan Romawinya sangat kuat dan tantangannya. Hubungan wahyu dan akal budi. Jadi kenapa lalu sains juga menjadi isu yang dibicarakan sejak dini?
Bukannya di timur tidak, tapi ya itu tadi tantangan yang dihadapi. Sementara gereja timur mengkristenkan bangsa Slavia, meditasi dan misteri spiritualitas sangat kuat sampai hari ini. Dan mengapa gereja-gereja barat pun belajar dari timur untuk meditasi dan spiritualitas. Dan yang penting adalah perjumpaan dengan Islam yang tidak dialami secara langsung oleh gereja barat. Di kelas CRCS tadi pagi ya sudah saya sampaikan, narasi di gereja timur itu memang itu persekusi. Gereja barat tidak, makanya gereja barat itu kan PD-nya luar biasa. Jadi sudah lihat ya keragaman dan kekayaan. Ya, Agustinus sangat besar, sementara di timur banyak sekali, rujukannya banyak. Dan tidak selalu setuju. Mengapa nanti tolong Mas Romanus mengatakan Mas Romanus timur yang mana gitu ya? Karena banyak sekali rujukannya. Ya, saya tidak pakar di bidang itu, jadi saya nggak berani lebih jauh. Nah, di barat itu bicara dosa dan pemulihan jadi penting karena kan bukan isu dengan agama lain. Jadi lebih internal, lebih introvert isu-isunya. Sementara di timur liturgi seni ditekankan, keintiman Tritunggal dan manusia ditekankan. Salah satunya adalah ritual itu yang membuat gereja timur survive di tengah tekanan Islam, lalu Persia dan sebagainya. Salah satu mempertahankannya adalah dengan itu. Jadi kenapa argumennya Mas Romanus seperti tadi? Karena itu lahir dari proses sejarahnya. Saya lebih tertarik proses sejarahnya, alih-alih pada isi yang mau diperdebatkan apa. Di barat mengalami agak abad ke-8, yaitu ketika gereja menjadi sangat dominan, mengunci rasionalitas. Corona itu disebabkan kita tidak kena corona karena doa. Nah itu sudah mulai. Di timur tidak ada abad ke-8. Ya. Jadi kenapa ada reformasi yang begitu dahsyat? Ya karena mengalami masa kegelapan tadi. Ini tanda petik ya. Karena bisa jadi bagi orang yang mengalami, oh Mbak, kok kita terang-terang aja kok. Ya sudah. Makanya dikasih tanda petik karena ini. Bizantium atau timur tidak pernah. Pencarian pengetahuan itu sangat utama. Universitas pertama itu juga di timur ya, bukan di barat. Ya wajar karena nggak ada kegelapan. Termasuk juga Islam kan universitas pertama tertua di dunia kan Kairo ya kalau nggak salah, Al-Azhar kan juga di timur. Jadi Anda lihat ya relasi itu. Nah dari sinilah lalu ada perpecahan skisma di Konsili Efesus dan Kalsedon ya. Ini saya juga tidak bisa bicara terlalu banyak, tapi lalu pecahlah gereja, berantem, saling mengkafirkan ya. Kafir lu lebih kafir, lu kafir tingkat dewa, gitu-gitulah. Tapi poinnya adalah ini yang menimbulkan corak teologi yang khas. Tidak mungkin dilawan dengan argumen-argumen teologi saja. Ini sejarah. Kenapa reformasi begitu atomistik? Yaitu perlawanan terhadap kondisi gereja yang sangat dominan. Sangat struktural sekali dan menguasai hajat hidup orang banyak. Maka lalu reformasi melawan, tidak, kita kembali kepada diri kita sendiri yang berhadapan dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan atomistik. Nah sekali memilih jalan atomistik tadi, ya dia nggak ngomong atomistik sih, itu kata-kata saya, tafsiran saya. Tapi sekali jalan itu dipilih, maka cabangnya jadi banyak sekali karena kan personal sekali. Pelan-pelan gerakan Martin Luther saja belum apa-apa sudah pecah. Yang Martin Lutheran yang garis keras dan yang garis lucu sudah ada dari ini. Lalu pecah lagi dan reformasi banyak sekali ya. Tadi saya sebut ada Janus, ada sebelumnya ada Janus, lalu ada siapa namanya yang di Zwingli. Nah Zwingli di Swiss dan seterusnya ada Calvin. Nah gereja kami itu dari alirannya Calvin. Terus begitu sehingga ya tidak lepas dari proses sejarah ini. Timur punya sejarahnya sendiri, maka saya persilakan Mas Romanus melanjutkan lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Dari saya pertama yang sangat membekas sekali adalah istilah tadi dari Mas Soekarno, bahwa kalau kita mau membahas itu dua-duanya ini menarik. Dari pertemuannya dan dari perpisahannya. Ini penting sekali. Kenapa?
sebetulnya kita nggak bisa semerta-merta menempatkan ada dua kotak yang berbeda. Ini kotak barat, kotak timur. Tidak sesimpel itu. Karena pada awal mulanya sejarah membuktikan keduanya baik barat maupun timur ini adalah satu. Jadi meskipun sekarang seolah-olah ini dua entitas yang berbeda, tapi kalau mau kita telusuri lagi akan selalu ada benang merah yang bisa ditarik dari barat maupun timur. Rasulnya sama, Yesus Kristusnya sama, kitab sucinya sama, dan masih banyak lagi buntut-buntut di dalamnya yang bisa kita cari, ya kan? Dan terkait sikap bahwa tafsir itu tadi bisa sangat pribadi sekali, itu juga disadari oleh perspektif timur, bahwa keberagaman itu kita embrace dan segala macamnya itu kita perhitungkan juga dalam perspektif timur. Yang membedakan akhirnya kenapa bisa ada barat dan timur bukan permasalahan school of thoughts lagi, tapi berbicara tentang keputusan. Informasinya sama, set of informationnya. Kalau kita mengabaikan ya yang setelah skisma, sebelum terjadi perpecahan barat dan timur, seandainya kita mengabaikan apa yang terjadi setelahnya dan hanya memperhitungkan yang sebelumnya, informasinya sama. Yang membedakan adalah keputusan. Dan ini yang menjadi PR hingga saat ini, baik kedua belah pemimpin dari barat maupun timur berusaha mengadakan dialog untuk memulai harapannya suatu saat bisa ada penyatuan kembali. Suatu saat, entah kapan. Tapi keputusan ini menjadi batu sandungan yang cukup besar. Kenapa? Betul. Misalnya contoh yang tadi kita udah bahas berkali-kali soal tafsir yang pribadi. Tafsir pribadi tidak bisa kita tunjuk tafsirmu salah, tafsirku paling benar. Tafsirmu lebih salah lagi, aku lebih benar lagi. Nggak bisa. Kenapa? Semua memiliki tafsir dan kita tidak akan bisa mematahkan tafsir itu hanya semata-mata dengan tafsir. Itulah kenapa dalam perspektif timur tadi kita berangkat dari sebuah misteri. Dengan mengutip kalimat dari Saint John from Damascus ya, Santo Yohanes dari Damaskus, dia mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa diketahui dari Allah yang tak terhingga dan tak terjangkau oleh pikiran adalah bahwa betul yang ilahi adalah tak terhingga dan tak terjangkau pikiran. Satu-satunya itu. Jadi perbedaan rumusannya adalah ketika dihadapkan di perspektif non-timur, perbedaan ini semuanya diperhitungkan sebagai segala sesuatu yang memiliki potensi atau kandungan kebenaran di dalamnya. Sementara menurut perspektif timur, kita tidak memberikan nilai pada potensi maupun kandungan, tapi kita bicara tentang perspektif yang sama sekali berbeda, yaitu apa? Bukan manusia berusaha untuk mengenal Allah, tetapi Allah sendiri yang akan mengenali manusia, yang mengasihi Allah dengan sepenuh upayanya. Nah, ini perspektif yang berbeda. Dan ini yang menjadi landasan dari tadi yang sempat dikutip soal spiritualitas dari timur. Kenapa kita bilang bahwa konsili tidak pernah mendefinisikan? Konsili tidak pernah menciptakan, merumuskan kebenaran teologis baru. Karena bahkan kebenaran teologis ini sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang kita upayakan. Ini hanyalah semurni sesuatu yang kita terima dan kemudian kita pertahankan dengan segala cara, baik melalui definisi, baik melalui praktek ibadah, baik melalui kitab suci, dan maupun diskusi-diskusi lain. Ini yang dipegang. Lalu bagaimana perspektif timur bisa mengantarkan ke Allah? Pertanyaannya di timur sudah bukan bagaimana perspektif ini membawa kita ke Allah, tapi bagaimana Allah berkenan untuk mengenal kita. Lalu bagaimana sikap timur terhadap perspektif non-timur? Ini kita mengutip tokoh yang cukup berpengaruh, seorang metropolitan atau uskup agung,
Mungkin yang pernah dengar namanya Kallistos Ware atau nama sekulernya Timothy Ware. Beliau mengatakan bahwa analoginya kira-kira seperti ini. Ada seorang tuan yang menitipkan sebuah ajaran kepada 3 orang murid. Murid yang pertama menjaga ajaran itu, tidak menambah, tidak mengurangi. Murid kedua menambahkan sesuatu pada ajaran tersebut, dan murid ketiga mengurangi sesuatu dari ajaran tersebut. Pada saat tuan tersebut kembali dan berhadapan dengan 3 murid tadi dengan ajaran yang otomatis berbeda ya, yang satu tetap sama, yang kedua ditambah, yang ketiga dikurangi. Kira-kira tuan tersebut akan berkenan kepada murid yang mana? Berkenan kepada yang mana ini tidak diputuskan untuk dijawabkan. Tapi yang menjadi penekanan dari timur adalah respon dari tuan ini sendiri. Si tuan ini mengatakan, aku sungguh bersyukur, aku sungguh suka kepada engkau, muridku yang pertama. Engkau mempertahankan apa yang kutitipkan kepadamu sama, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Tapi bukan berarti itu bisa menjadi senjata untuk menyerang mereka. Kenapa? Seandainya kita bandingkan, seandainya mereka ini tidak ada, kamu tidak akan tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menggunakan apa yang kutitipkan kepadamu. Dan sebaliknya, kepada mereka yang nomor 2, nomor 3, Tuhan ini berkata, kamu tidak akan tahu apa yang aku ajarkan kepadamu kalau tidak ada yang nomor 1. Nah, jadi di sini kita bisa tepis mitos-mitos bahwa Timur itu keras, intoleran, hobi mencari masalah. Nah, itu kita bisa tepis jauh-jauh. Itu tidak ada. Secara sosial, Timur sangat friendly. Forum-forum diskusi interdenominasi banyak yang diprakarsai oleh Timur juga. Kunjungan-kunjungan interdenominasi, antara perpecahan-perpecahan yang di-highlight itu, Timur sangat mengupayakan komunikasi. Dan komunikasi itu masih berjalan sampai sekarang. Hanya saja, diskusi itu tidak pernah bicara soal kebenaran teologis. Kebenaran teologis tidak masuk dalam agenda itu. Terkunci. Jika bisa diterima, maka bisa ada persatuan. Tidak diterima, maka batas itu akan ditegaskan. Nah, ini fungsinya konsili tadi. Konsili membuka kritik. Bagus. Karena konsili bukan mekanisme untuk menciptakan sebuah kebenaran. Konsili ini menciptakan definisi yang tujuannya untuk membentengi. Nah, definisi ini ketika dia menghadapi banyak kritik dan dia tetap bertahan, justru disitulah letak pembuktian kekuatan dari definisi tersebut. Jadi konsili bukan sebuah praktek pemaksaan kehendak yang semata-mata buta. Tapi definisi itu memang harus ada untuk menghindari tafsir-tafsir yang menyimpang. Jadi sikap ketika di-highlight, di Timur sendiri ada banyak warna. Betul dan tidak. Yang dulunya bagian dari Timur, pada akhirnya di masa sekarang ada beberapa jalur yang terlihat berasal dari sumber yang sama. Ya kan? Bagi masyarakat di luar Timur itu dianggap bagian dari Timur. Tapi dari perspektif Timur sendiri itu bukan Timur. Kenapa? Karena kalau kita pakai definisi awal tadi yang sesuai fakta sejarah, Timur itu bukan semata-mata ditentukan oleh satu variabel. Meskipun demikian, variabel yang cukup kuat dalam menentukan Timur dan Barat adalah kedekatan dengan pola pikir Yunani. Mereka yang ada di luar Yunani tadi, entah itu yang berbau ke Arab-Araban, baik Koptik dan sejenisnya, mereka pada akhirnya tidak diperhitungkan sebagai Timur. Dan itu sejarah mencatat betapa kerasnya. Itu masalah awalnya, terutama kalau kita mau highlight ya, salah satu contoh dalam konsili Kalsedonia, itu bukan semata-mata ideologi atau teologi lagi, tapi itu kasus perebutan kekuasaan, di mana ada pemberontakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, kemudian pemimpin ini dicopot, dan pemimpin yang dicopot ini berusaha merebut kembali kekuasaan tersebut dengan melakukan sejumlah aksi pembunuhan.
Nah, sampai sekarang masalah ini tidak pernah selesai. Meskipun demikian, kita bisa dengan aman menemukan bahwa cabang itu muncul bukan karena teologi yang berbeda, tapi ketika teologi tadi berusaha dicampurkan dengan kepentingan politik, kepentingan yang bersifat sementara. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Maupun Mas Romanos. Saya kira karena sesuai dengan jam sekarang sudah 7.13 dan karena poster yang cuma sampai jam 7, saya kira kami cukupkan sekian. Tapi sebelum kalian pulang ke tempat masing-masing, mohon untuk memeriksa di buku tamu di luar apakah sudah diisi. Kalau belum, kami mohon untuk isi karena kami mau membagikan buah materi. Dan sebenarnya masing-masing ini punya materi yang akan bisa di-share kepada kalian lewat WA kurang lebih. Oke, kalau begitu kami cukupkan sekian dan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Nanti kita